Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Dan untuk kalian-kalian semua yang baru gabung, hai, perkenalkan saya Triwidiarti. Topik kali ini masih seputar ilmu kesehatan masyarakat untuk asisten keperawatan. Dan di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai promosi kesehatan dalam perubahan perilaku. Oke, sebelum masuk ke dalam materi intinya, yaitu perubahan perilaku, terlebih dahulu kita harus tahu tentang masalah kesehatan masyarakat. Nah, masalah kesehatan masyarakat itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah mortalitas, kedua adalah morbiditas, dan yang terakhir adalah status gizi. Mortalitas. Apa sih mortalitas itu? Mortalitas adalah angka kematian dari suatu penyakit. Misal nih, kalian tinggal di daerah yang rawan kebakaran hutan. Nah, biasanya di daerah-daerah ini sering muncul itu adalah penyakit ISPA atau pneumonia. Pokoknya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan gitu ya. Nah, ketika orang yang kena ISPA tadi meninggal, kemudian terdata, nah ini disebut dengan mortalitas, angka kematian akibat ISPA tersebut. Tapi orang yang sakit, orang yang menderita ISPA, kemudian terdata di dalam laporan, itu disebut dengan morbiditas atau angka kesakitan akibat ISPA. Nah, yang terakhir itu adalah status gizi. Jadi status gizi itu secara umum dibagi menjadi 3. Pertama itu normal, gizi normal, kemudian gizi lebih dan gizi kurang. Untuk yang normal ya nggak masalah lah ya, bukan masalah kesehatan masyarakat. Tapi perlu juga adanya maintenance atau harus tetap stabil nih. Dia harus gizinya normal, terus nggak boleh buruk, nggak boleh juga terlalu lebih. Nah, untuk yang gizi lebih dan gizi kurang, ini merupakan masalah kesehatan masyarakatnya yang perlu adanya intervensi kesehatan untuk menormalkan gizi yang lebih dan gizi kurang tadi. Ya, pada umumnya sesuatu yang berlebihan atau kekurangan itu kan nggak baik ya, jadi semuanya harus dinormalkan. Ya, dari masalah-masalah kesehatan tadi, supaya tidak berlarut-larut angkanya semakin tinggi, kasusnya semakin banyak, itu perlu adanya penanggulangan dan juga pencegahan terhadap masalah kesehatan tersebut. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah promosi kesehatan. Sebelum namanya promosi kesehatan, ini perkembangannya cukup banyak ya, mulai dari propaganda, kemudian pendidikan kesehatan rakyat, kemudian lagi muncullah penyuluhan kesehatan, kemudian ada lagi pendidikan kesehatan, pemberdayaan kesehatan, dan yang terakhir adalah promosi kesehatan. Nah, dari strategi-strategi tadi, mulai dari propaganda, kemudian pendidikan kesehatan rakyat, penyuluhan kesehatan, pendidikan kesehatan, bahkan sampai ke pemberdayaan, sekarang namanya berubah menjadi Promkes. Nah, kenapa harus Promkes? Jadi, pemerintah itu udah melakukan segala upaya ya yang tadi saya jelaskan, dan itu sudah dilakukan sesempurna mungkin, tapi hasilnya belum maksimal dalam perubahan perilaku, sehingga perlu ada yang namanya Promkes. Kenapa? Karena di sini Promkes itu lebih kompleks, lebih menyeluruh. Jadi tidak hanya memfokuskan itu hanya dari pengetahuan maupun pemberdayaannya saja, tetapi dilengkapi juga dengan kemitraan yang terdiri dari 3 hal ya, mulai dari advokasi, kemudian bina suasana, dan yang terakhir adalah pemberdayaan. Karena ranah video ini dibuat ilmu kesehatannya untuk asisten keperawatan, dalam artian tingkatannya adalah SMK, jadi kita belum memfokuskan hal-hal promosi kesehatan mengenai kemitraannya, lebih fokus ke arah pendidikan kesehatannya. Nah, pendidikan itu sendiri adalah proses kita untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin merubah perilaku mereka dalam pencegahan demam berdarah. Nah, pencegahannya itu yang seperti apa, kita paparkan, kita kasih pengetahuan. Nah, dari situ nantinya mereka akan menyerap itu
menyerap itu dan itu berubah menjadi pengetahuan untuk mereka. Nah, dari pengetahuan ini, dari hal yang mereka tahu, kita harapkan mereka mau melakukan pencegahannya. Dan kemudian setelah nanti mungkin beberapa tahun ke depan, setelah mereka akan mampu dalam melakukan pencegahannya. Sehingga kasus demam berdarah itu bisa ditekan karena mereka benar-benar sudah merubah perilakunya menjadi mampu tadi dalam melakukan tindakan pencegahan demam berdarah seperti itu. Ya, setelah jelas ya kenapa harus ada promosi kesehatan, sekarang tujuan dari terbentuknya promosi kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat, di mana menurut H.L. Bloom, derajat kesehatan di masyarakat itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah hereditas atau keturunan, yang kedua adalah pelayanan kesehatan, ketiga adalah perilaku, dan yang terakhir adalah lingkungan, di mana lingkungan dan perilaku ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Nah, karena perilaku merupakan salah satu yang paling mempengaruhi, kira-kira apa sih hal-hal yang membentuk perilaku? Yang pertama yaitu faktor predisposisi. Jadi predisposisi itu merupakan faktor yang mendasari terbentuknya perilaku. Nah, predisposisi ini apa aja sih? Predisposisi itu mulai dari usia, kemudian tingkat pendidikan, kemudian lagi pekerjaannya apa, pendapatannya gimana, setelah itu persepsinya gimana, kepercayaannya terhadap suatu perilaku itu bagaimana, kemudian ada lagi sikap, terus nilai-nilai budaya yang tertanam di lingkungannya itu seperti apa. Nah, ini masuk ke dalam faktor predisposisi. Selanjutnya adalah faktor pemungkin, faktor pendukung atau enabling. Jadi enabling ini faktor yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan perilaku. Seperti yang pertama adalah ketersediaan layanan kesehatan. Kemudian aksesnya, terjangkau nggak sih layanan kesehatannya? Misalkan nih dia mau merubah perilakunya untuk berobat itu ke layanan kesehatan atau bersalin itu ke layanan kesehatan, tapi pelayanan kesehatannya itu jauh, nggak terjangkau, butuh waktu 2 jam untuk menempuh jaraknya, misalkan seperti itu. Nah, ini maka perilaku dia nggak akan bisa berubah dengan baik. Karena apa? Tadi keterjangkauan aksesnya itu sulit, sehingga dia lebih mudah untuk menghampiri dukun bayi, misalkan gitu. Jadi ini juga mempengaruhi si seseorang itu untuk berubah perilakunya menggunakan fasilitas kesehatan karena jarak tadi. Kemudian apalagi keterjangkauan biaya itu juga menjadi salah satu faktornya. Selanjutnya faktor yang terakhir adalah faktor reinforcing. Reinforcing itu faktor penguat. Nah, dia yang memperkuat atau justru melemahkan perilaku tersebut. Jadi contoh dari reinforcingnya itu adalah pendapat. Jadi pendapat nih, misalkan dia mau melakukan perilaku pencegahan DBD, tapi pendapat keluarganya bilang, ngapain dicegah? Kalau namanya sakit juga sakit, kamu sakit juga takdir. Nah, ini juga bisa mempengaruhi seseorang itu untuk mengurungkan niatnya berubah, perilakunya lebih baik, seperti itu. Selain dari pendapat keluarga, pendapat teman-teman, pendapat lingkungan sekitar, ada lagi dukungan dari tokoh masyarakatnya, misalkan dari ketua RT-nya atau ketua lingkungannya, mungkin ketua RW dan segala macamnya. Misal seperti ini, di lingkungan kita itu wajib yang namanya Jumat bersih, gitu ya. Nah, ketika Jumat bersih ini hanya dilakukan sukarelawan oleh warga, itu pasti jarang banget yang akan melakukan kegiatan tersebut. Tapi kalau RT-nya yang udah bilang, atau kepala desanya bahkan yang udah memerintahkan dan wajib, itu akan dikenakan sanksi jika tidak melakukan, maka mau nggak mau kita tuh akan melakukan. Nah, ini yang disebut faktor penguat. Jadi
Pak RT tadi menguatkan seseorang itu untuk melakukan kegiatan seperti itu. Yang selanjutnya adalah umpan balik dari petugas kesehatan, dari sikap petugas kesehatannya. Misal nih, kita udah mau berperilaku baik ya untuk menggunakan fasilitas kesehatan, tapi kita males karena apa? Sikap dari pelayanan kesehatannya, misalkan susternya judes, atau dokternya galak, atau pelayanannya kurang ramah segala macam. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kita untuk males datang ke pelayanan kesehatan seperti itu ya. Jadi faktor-faktor pembentuk perilaku tadi ada 3 faktor, dan masing-masing faktor itu terdiri dari beberapa hal. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mungkin kalian bisa baca bukunya ya, buku perubahan perilaku. Nanti saya tampilkan linknya di description box di bawah, kalian bisa baca. Mungkin untuk materi kali ini sekian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di next topic. Oke? Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.